ini enaknya kita isi apa ya? Gimana kalau kita tepuk sambil nyanyi dulu biar semangat? Siap, Oke, kita mulai ya. Kalau kau cinta Allah tepuk tangan. Kalau kau cinta Rasul tepuk tangan. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Rasul, kalau kau cinta Islam beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sari, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 29 Oktober 2020. 12 Rabiul Awal bukan? Benar, tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gimana sih Kak ceritanya? Ceritain dong. Oke, ceritain sedikit ya tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kamu tahu kenapa dinamakan tahun gajah? Kenapa ya? Kok gajah? Kenapa nggak semut gitu ya? Kenapa sih Kak? Jadi pada saat itu ada seorang raja dari negeri Yaman yang bernama Abraha. Raja Abraha iri dan marah kepada kota Mekah karena kota Mekah dan Ka'bah membuat orang-orang berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk menyembah berhala dan melakukan perdagangan-perdagangan besar di sana. Kemudian Raja Abraha menyuruh pasukan-pasukan bergajahnya yang besar dan banyak untuk menghancurkan Ka'bah. Kamu tahu apa yang terjadi? Pertengkaran, pertumpahan darah, permusuhan, atau apa Kak? Raja Abraha yang ingin menyerang Ka'bah pada awalnya dia membawa pasukan yang bergajah yang besar banyak. Tapi pada saat pasukan bergajahnya itu mendekati Ka'bah, gajahnya tidak mau bergerak. Gajahnya tetap diam. Raja Abraha semakin marah. Dia murka. Dia mencemooh gajah-gajahnya. Akhirnya gajah-gajah itu membuat Raja Abraha dan pasukannya jatuh ke bawah. Dan karena takdir Allah, Allah mengirimkan burung-burung ababil yang di dalam mulutnya berisi batu-batu kecil dari neraka yang sangat panas. Pasukan Abraha dan Abraha pun dilempari oleh burung ababil dengan batu kerikil panas itu. Dan Raja Abraha dan pasukannya pun binasa di tempat itu. Pada saat itu pun terjadi kelahiran Nabi akhir zaman yang mulia, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan ayah Abdullah dan ibu Siti Aminah. Kelahirannya sudah digadang-gadang dan sudah diprediksi oleh nabi-nabi sebelumnya dan sudah tertulis di kitab-kitab sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat, dan juga kitab Injil. Dari kelahiran bayi kecil mungil itu, Allah memberikan keajaiban yang luar biasa. Allah menyuruh para malaikat untuk membuka pintu-pintu surga dan memberikan ketenangan di kota Mekah. Dari wajah bayi kecil itu keluar cahaya yang menyinari kota. Nah, itu dia kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Kak Sari, pada saat Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ketika Ibu Aminah mengandung, ayah Abdullah wafat atau meninggal dunia. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi Muhammad kecil ya, kita sebutnya Muhammad kecil karena pada saat itu Muhammad belum diangkat sebagai Rasul. Jadi Muhammad kecil itu dititipkan ke pedesaan bersama wanita-wanita pedesaan untuk disusui. Nah, ketika itu Muhammad kecil disusui oleh siapa yuk? Halimatus Sa'diyah. Nah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Tahu nggak ada kejadian yang sangat luar biasa ketika Muhammad kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Apa itu? Ketika Muhammad kecil itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah, tanaman-tanaman di
pedesaan tersebut menjadi semakin subur. Kemudian binatang-binatang ternak semakin berkembang biak dengan banyak. Dan banyak sekali kejadian yang luar biasa yang dialami pada masyarakat pedesaan pada saat itu. Saking sayangnya Halimatus Sa'diyah bersama Muhammad kecil. Nah, Halimatus Sa'diyah menganggap Muhammad kecil itu sebagai anaknya sendiri. Karena Muhammad kecil membawa banyak perubahan di pedesaan pada saat itu. Kamu tahu nggak kisah seorang anak kecil yang didatangi oleh malaikat Jibril? Tahu, nah itu adalah kisah Muhammad kecil. Pada saat Muhammad masih kecil, malaikat Jibril datang menghampiri Muhammad untuk dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dicuci jantungnya untuk disucikan diri Muhammad SAW. Nah, selama 5 tahun bersama Halimatus Sa'diyah, kemudian dikembalikan ke Ibu Siti Aminah. Nah, pada saat itu bersama Ibu Siti Aminah usia 6 tahun. Ya, setelah itu Muhammad kecil tinggal bersama Aminah, tapi waktunya tidak banyak ya, karena pada saat Muhammad kecil usia 6 tahun, Ibu Siti Aminah wafat. Kemudian Muhammad kecil diberi asuhan kepada kakeknya yang seorang pembesar kota Mekah yang bernama Abdul Muthalib. Nah, bersama Abdul Muthalib, Nabi Muhammad tinggal sampai usia 8 tahun. Setelah itu kakeknya pun wafat dan Nabi Muhammad diasuhkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib memiliki anak putri yang bernama Ali bin Abi Thalib. Bersama pamannya itu, Nabi Muhammad belajar banyak hal, terutama cara berdagang dan mengembala. Nah, Muhammad yang kecil tumbuh menjadi remaja yang luar biasa yang digelari dengan Al-Amin. Kamu tahu nggak apa itu arti Al-Amin? Al-Amin karena dapat dipercaya, amanah. Ya nggak sih Kak? Benar, Al-Amin artinya dipercaya karena ucapan Rasulullah yang penuh dengan hikmah dan kejujuran. Nah, waktu Nabi Muhammad usia 25 tahun, beliau diajak sang paman berdagang ke negeri Syam, membawa barang dagangan dari seorang janda yang mulia dan suci bernama Khadijah. Karena perjuangan Nabi Muhammad dalam berdagang dan Nabi Muhammad memberikan untung yang besar kepada barang dagangnya Khadijah, pada saat itu teman-teman perjuangan Nabi Muhammad bernama Maisyarah menceritakan sifat-sifat mulia dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Nabi Muhammad, sehingga Khadijah pun tertarik kepada Muhammad dan Khadijah melamar Muhammad. Akhirnya mereka menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Kamu tahu nggak siapa saja nama anak Nabi Muhammad? Qasim, Abdullah. Terus siapa sih Kak? Banyak loh anaknya. Zainab, Oh iya, Zainab. Ruqayyah, Oh iya, Ruqayyah. Terus Kulsum, dan Fatimah. Nah, Fatimah itu kan anak terakhir ya Kak, si bungsu. ya, si bungsu Fatimah. Nah, perjalanan Nabi Muhammad begitu luar biasa ya. Menjelang di usia 40 tahun, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira. Kenapa hayo? Ngapain Nabi Muhammad ke Gua Hira? Nah, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira untuk merenungkan masa-masa jahiliyah pada saat itu. Karena banyak pertumpahan darah di situ, banyak kekejian, kezoliman, pertengkaran di mana-mana. Sehingga Nabi Muhammad senang untuk berdiam diri di Gua Hira untuk merenungkan kejadian-kejadian yang ada pada saat itu. Nah, kemudian datanglah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Hafal nggak Kak surat Al-Alaq ayat 1-5? Hafal dong. Ayo kita sama-sama baca ya surat Al-Alaq ayat 1 dan 5. Ta'awud basmalah, abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah 5 ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut menyuruh untuk kita membaca, menelaah, menganalisis dan menyeru kepada kebaikan, karena Islam itu mengajarkan kita kebaikan. Gak ada yang namanya Islam itu mengajarkan kejelekan, karena inna dina indallahil Islam. Islam itu agama yang paling diridhoi Allah, yang paling disenangi oleh Allah. Melalui wahyu tersebut datanglah Islam untuk membantu umat-umat pada saat itu dan keluar dari dunia jahiliyah, dunia kebodohan seperti itu. Berangsur-angsur sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63. Nah, di akhir kewafatan Nabi Muhammad, beliau berpesan, "Wahai umatku, jika kalian semua ingin selamat, maka berpeganglah kepada 2 hal. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Karena 2 hal itu yang akan membawa kita menuju dunia yang paling baik di sisi Allah dan akhirat yang diridhoi Allah." Jadi dunia dapat, akhirat dapat, karena kita itu hidup di 2 tempat, di dunia dan di akhirat. Tapi di akhirat adalah kehidupan yang kekal, yang abadi. Sehingga kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, itu dia Kak cerita kisah Nabi Muhammad SAW. Seru ya Kak? Iya, banyak banget ya pengalaman dan hikmah yang bisa kita ambil ya adik-adik. Ya, jadi di kisah singkat yang sudah diceritakan oleh Kak Ima dan Kak Sari tadi, banyak membangun motivasi-motivasi kita untuk lebih semangat, menumbuhkan gairah perjuangan kita untuk berbuat, karena kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu adik-adik. Nah, itu ya Kak ya cerita dari kita. Kita bisa sambung lagi cerita dengan kisah-kisah yang lain, kisah teladan yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Nah, itu tadi kisah perjuangan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Kita sambung di lain waktu ya adik-adik. Oke, cukup sekian dari Kak Ima Dan Kak Syari. Wassalamualaikum warahmatullahi